Shalom, selamat jumpa dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur pada saat ini. Marilah kita mengawali seluruh aktivitas hari ini dalam tuntunan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Anak Yesus Kristus, terima kasih banyak untuk kesempatan di dalam kami menikmati akan kehidupan ini, dan biarlah kami dapat mengawalinya dengan penuh syukur, sukacita di dalam-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami ke depannya. Untuk itu, ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tema renungan kita pada saat ini adalah hiduplah damai dengan semua orang. Damai itu selalu identik dengan ketenangan, tak ada perang, tak ada perkelahian, semuanya aman. Semua orang menghendaki hidup dalam damai. Namun dalam kenyataannya masih ada yang terjadi permusuhan dan kerusuhan dalam masyarakat di berbagai tempat. Di mana banyak orang hidup bersama tapi sulit membangun kebersamaan dan saling menerima satu dengan yang lain. Orang masih hidup saling curiga antara satu dengan yang lain. Damai yang seharusnya ada dalam hubungan yang harmonis menjadi hilang. Oleh karena itu, melalui perenungan saat ini, Allah menghendaki kita supaya hidup damai dengan semua orang. Dalam bacaan kita saat ini, jemaat mula-mula di Roma mengalami suatu masalah. Orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi saling bentrok. Oleh karena orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi memahami kekristenan secara berbeda. Dan hal itu mengakibatkan masalah besar bagi jemaat Kristen saat itu. Dan bukan tidak mungkin perpecahan bisa ada dalam jemaat itu. Jika tidak ditegur oleh Paulus, orang Kristen Yahudi menganggap diri mereka lebih benar dibanding orang Kristen non-Yahudi. Begitupun sebaliknya, orang Kristen non-Yahudi merasa mereka lebih benar hidupnya dibanding orang Kristen Yahudi. Ini mengakibatkan permusuhan di antara mereka. Padahal mereka sama-sama orang Kristen, sama-sama pengikut Kristus. Akibat dari semuanya ini, mereka hanya berpura-pura seperti saling mengasihi, padahal dalam kenyataan mereka saling tidak menyukai satu dengan yang lain. Kita tahu bersama bahwa orang Kristen mula-mula hidup secara bersama-sama dalam satu tempat. Mereka harus saling menolong, saling berbagi di antara orang Kristen yang tidak mampu. Tetapi karena masalah perbedaan soal fungsi dan kedudukan hukum Taurat membuat persekutuan mereka mulai rusak. Damai yang awalnya ada dalam jemaat sedikit demi sedikit mulai hilang.
Begitupun kasih mereka mulai acuh tak acuh sebagai sesama orang Kristen. Dan inilah yang membuat Paulus merasa perlu untuk menasehati jemaat mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Paulus tidak ingin sebagai orang Kristen mereka saling memusuhi satu dengan yang lain hanya karena perbedaan pendapat, berbeda pikiran, dan lain sebagainya. Untuk itu, ada sejumlah nasihat yang patut kita patuhi dan kita laksanakan dalam hidup bersama, sebagaimana pesan dalam teks bacaan kita saat ini. Antara lain, yang pertama, baiklah kita hidup dalam kasih. Jika kita hidup dalam kasih, maka akan mendatangkan sukacita dan kegembiraan dalam diri kita sendiri. Tidak saja diri sendiri, tapi juga menular kepada orang lain. Karena itu, kasih mesti lahir dari hati yang tulus, atau yang biasa kita bilang, jangan munafik. Karena hidup dalam kepura-puraan biasanya memang selalu aman dan juga nyaman. Akan tetapi, hidup dalam kepura-puraan justru tidak pernah ada damai di hati seseorang, yang mana belum sepenuhnya memiliki kasih Kristus. Karena itu, kasih sebagai orang Kristen mesti menjadi kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih yang mengasihi semua orang, bahkan musuh sekalipun, dengan menghormati semua orang. Paulus ingin agar jemaatnya mengasihi dengan kasih seperti keluarga Allah. Allah adalah Bapa kita, dan Roh Kudus Allah adalah Bapa kita. Kristus adalah kepala yang memimpin kita sebagai satu keluarga Allah, dan Roh Kudus menjadi roh yang terus menghidupkan kasih dalam hidup kita. Dengan demikian, ketika kita telah menjadi orang Kristen, maka dengan sendirinya kita adalah keluarga. Kita adalah saudara bersaudara, terlepas dari ras, suku, dan marga yang berbeda-beda, di mana Allah adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Hal yang kedua, baiklah kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ketika ada orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan bantuan, maka segeralah kita bertindak untuk membantu mereka. Karena itu, janganlah kerajinan kita kendor dalam melayani semua orang dengan kasih. Biarlah kita ikut merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Bersukacita bersama orang yang bersukacita, menangis bersama orang yang menangis. Karena itu adalah wujud kasih yang sebenarnya. Akan tetapi, jika kita diperhadapkan dalam situasi di mana kita harus memberkati orang yang menganiaya kita, maka ini akan gampang sulit, bahkan berat untuk dilakukan. Sebab siapa yang benar-benar hatinya rela mau berkati orang yang sudah membuat dia susah, yang sudah membuat dia sedih, bahkan yang sudah membuat dia sakit hati. Tidak jarang kita lebih senang doa kutuk terhadap orang yang berlaku tidak baik terhadap kita, sehingga ketika orang itu mengalami penderitaan,
kita akan langsung mengatakan itu akibat dari perbuatannya yang telah menyakiti kita. Karena itu Tuhan telah membalasnya. Kita selalu merasa bahwa penderitaan yang dialami orang lain adalah akibat dari perbuatan jahat mereka terhadap kita. Dan kita merasa itu jawaban Tuhan atas doa-doa yang kita naikkan kepadanya. Bapa, Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman Tuhan saat ini justru mengingatkan kita untuk merubah cara pandang kita yang demikian, bahwa ketika musuh kita atau orang yang pernah menyakiti kita mengalami pergumulan yang berat, maka tugas kita adalah pergi dan mendoakan dia, bergumul bersama-sama dengan dia. Dengan demikian, kita patut menguasai diri kita supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang dalam segala kondisi hidup. Karena hanya dengan penguasaan diri yang baik di dalam Tuhan, kita dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Oleh karena itu, biarlah damai itu terus ada dalam diri kita, sehingga kita mampu menerapkannya bersama dengan orang lain. Di akhir dari perenungan ini, baiklah kita hidup damai dengan semua orang. Kita saling mengasihi, saling mengampuni, saling memaafkan, sehingga buah baik yang kita berikan dapat diterima oleh sesama dan di lingkungan di mana kita berada. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan untuk lawatan firman-Mu bagi setiap kami. Dan kiranya kami dapat melakukannya sesuai dengan ulang sama ya. Marilah kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan bagi setiap kami lewat firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya dapat menjadi pedoman di dalam kami menapaki akan kehidupan kami. Dan biarlah dengan tuntunan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat melakukannya seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini kami ya Tuhan, ini hidup kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan suara kebenaran hari ini. Selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.